Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Pada kesempatan yang baik ini semoga dimanapun teman-teman berada, teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan ini kami akan membawakan satu kisah dari Isya Warasenja. Oh, kisahnya keren banget teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau sudah lama bergabung tapi lupa ya, belum subscribe, yuk diklik dulu dong tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload tiap hari teman-teman ya, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan nggak pakai berlama-lama lagi ya, katanya suka kepanjangan openingnya, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Nyaris jadi penghuni alam gaib di rumah Wak Sari. Tahun 1995, Dimas duduk di bangku belakang bus dengan jendela yang kotor berdebu. Cuaca pagi itu mendung, membantulkan warna kelabu. Bus yang sudah usang itu bergetar dengan kencang di setiap guncangan jalan. Suara mesin yang nyaring membuat penumpangnya sulit untuk beristirahat. Dimas melihat keluar jendela, menatap pemandangan yang asing baginya. Bukit hijau berganti dengan ladang-ladang yang terhampar luas. Sesekali dia bisa melihat rumah para penduduk yang tersebar di sepanjang jalan. Ayahnya duduk di samping, tampak tenang meskipun di dalam bus yang bising. Sesekali Dimas mengamati ayahnya, melihat ke arah jam tangan yang terpasang di pergelangan tangannya. Bus melaju melalui jalan yang berliku-liku. Terkadang tubuh Dimas sampai terlempar ke samping setiap kali bus berbelok tajam. "Masih jauh ya Pak?" tanya Dimas polos. Ayahnya menggeleng. "Sudah dekat." Saat bus mulai memasuki kota, mata Dimas hampir tidak berkedip melihat keramaian di sekitarnya. Di sepanjang jalan terlihat lampu-lampu lalu lintas berwarna merah, hijau, dan kuning berganti-ganti. Suara klakson dan deru kendaraan lain menambah keramaian di sana. Di dalam bis, Dimas bisa melihat orang-orang berlalu lalang di trotoar. Sebagian besar mengenakan pakaian yang berbeda daripada yang biasa ia lihat di kampungnya. Ada juga para pedagang kaki lima yang menjajakan makanan. Suara tawar-menawar antar pedagang dan pelanggan membaur dengan suara latar lalu lintas kota. Bus pada akhirnya berhenti di terminal yang ramai. Dimas dan ayahnya turun dari bus, menginjakan kaki di trotoar yang keras dan terasa dingin. Terminal dipenuhi orang yang terburu-buru membawa tas-tas besar. Mereka mengobrol dengan nada yang bising. Dimas merasa terjebak dalam kerumunan asing dengan pemandangan yang begitu kontras dibandingkan suasana tenang di kampung halamannya. Di sekelilingnya, Dimas melihat gedung-gedung tinggi yang menjulang, lampu-lampu yang berkelap-kelip, dan kios-kios yang menjual berbagai barang. Suara mesin kendaraan, riuh rendah dari kerumunan orang, dan aroma berbagai makanan dari warung-warung di sekitar memberikan kejutan menyenangkan yang belum pernah dirasakan Dimas sebelumnya. Kalau sudah besar nanti, Dimas mau kerja di kota, Pak. Dimas masih tercengang melihat keramaian di tempat itu. Makanya belajar yang rajin ya, jangan sering bolos sekolah. Ayah Dimas lalu membimbing anaknya untuk menuju ke arah deretan beca yang berhenti di pinggir jalan. Salah seorang pengemudi menyapa mereka dengan ramah. Lelaki berusia parubaya yang memakai pakaian sedikit lusuh itu menawarkan diri untuk mengantar mereka. Ayah Dimas masih berunding mengenai ongkos, sementara Dimas masih ternganga melihat sekelilingnya. "Ayo naik," tegur ayah Dimas. Beca pun mulai melaju. Pengemudinya mengayuh perlahan melewati jalan-jalan kota yang bising. Dimas lagi-lagi mengamati sekeliling dengan penuh rasa ingin tahu. Toko-toko dengan etalase beraneka ragam dan juga papan iklan berwarna cerah menghiasi pemandangan. Bau asap kendaraan bercampur dengan aroma makanan dari warung yang terletak di sepanjang jalan. Saat beca mulai memasuki kawasan yang lebih tenang, Dimas melihat suasana sekitar juga mulai berubah. Jalanan menjadi lebih lebar serta lebih bersih, dipenuhi dengan pepohonan yang rapi di sisi-sisinya.
Ada banyak rumah besar dengan taman yang terawat baik, dinding bercat putih bersih, dan pagar yang menjulang tinggi. Dimas bisa merasakan jantungnya berdegup kencang dipenuhi kekaguman. Akhirnya, beca mereka berhenti di depan sebuah rumah yang besar, jauh lebih besar dari apa yang pernah dilihat Dimas sebelumnya. Bangunan itu berdiri megah dengan arsitektur klasik yang elegan, atapnya yang menjulang tinggi, terbuat dari genting tanah dengan ukiran-ukiran kayu yang indah di tepiannya. Dinding rumah dicat putih bersih, dikelilingi oleh taman yang luas dan terawat. Gerbang rumah tertutup rapat, tapi segera dibuka ketika Dimas menekan bel. "Pak, kita masuk?" tanya Dimas ragu. Ia memandang pintu utama yang terbuat dari kayu jati yang kokoh dengan ukiran halus. Di samping pintu ada 2 pot besar berisikan tanaman hias yang hijau. Ayahnya menoleh. Dia masih sibuk membayar ongkos beca, tapi anaknya sudah tidak sabar menunggu. Setelah selesai membayar ongkos beca, ayah Dimas menggandeng tangan anaknya. Mereka lalu melewati seorang pembantu yang tadi membukakan pintu pagar. "Ini rumah Uwak Sari." Dimas masih sulit percaya jika uaknya memiliki rumah semewah itu. Ayah Dimas tidak sempat menyahut. Pintu rumah kini sudah terbuka lebar. Seorang wanita yang mirip dengan ayah Dimas telah menyambut kedatangan mereka. "Kenapa lama sekali? Sejak tadi aku sudah menunggu kalian." Wak Sari berseru tidak sabar. Ayah Dimas mencium tangan kakaknya. "Busnya yang terlambat, Kak. Tapi kan aku tidak ingkar janji kan? Aku hanya berjanji akan datang pagi ini, bukan tadi malam." Wak Sari tertawa sambil menepuk bahu adiknya. "Kamu ini memang paling pintar ngomong. Ayo masuk. Aku sudah tidak sabar ingin mengobrol." Dimas memandang Wak Sari dengan tatapan kagum. Dia tahu uaknya kaya, tapi ia tidak menyangka rumahnya sebesar ini. "Dimas, kok diam aja sih? Ayo masuk," tegur Wak Sari yang lalu menggandeng keponakannya yang paling kecil itu. Dimas mengangguk, matanya jelalatan, menatap lampu gantung berkilauan di langit-langit rumah yang tinggi, menambah kesan megah nan elegan. Karpet lembut menutupi lantai, sementara perabotan antik dan dekorasi dinding yang berkelas menambah keindahan interior rumah Wak Sari. Dimas terpesona ketika menyadari detail rumah uaknya yang memperlihatkan kemewahan dan keanggunan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dimas merasa seolah-olah ia telah melangkah ke dalam dunia yang penuh dengan keajaiban dan keindahan baru. Uaknya dan ayah Dimas duduk di sofa empuk yang besar dengan bantal-bantal sutra yang terhampar di sekelilingnya. Sofa itu terletak di tengah ruangan, menghadap meja kopi bulat yang dihiasi dengan vas bunga segar. Di sekeliling mereka terdapat rak-rak buku yang dipenuhi dengan koleksi buku tua, foto-foto keluarga dalam bingkai antik, serta beberapa patung kecil yang menghiasi sudut ruangan. Dimas duduk di kursi yang terletak di samping sofa, menyaksikan perbincangan antara ayahnya dan Wak Sari dengan penuh perhatian. Wak Sari merupakan wanita berusia sekitar 50-an dengan rambut yang mulai ditumbuhi uban. Dia tersenyum lebar saat memandang adiknya yang sudah lama tidak dilihatnya. Ayah Dimas yang duduk di sampingnya juga tampak senang setelah lama mereka tidak bertemu. "Sudah 5 tahun ya kita nggak ketemu?" Ayah Dimas menjawab cepat. "Ya, kakak sibuk di kota, sedangkan aku juga sibuk mengurus sawahku." Sementara mereka berbicara, Dimas bisa melihat Wak Sari yang matanya berkilauan menahan tangis. Kakak beradik itu mengobrol akrab karena memang sudah lama tidak bertemu. Wak Sari terdengar sesekali tertawa kecil, membagikan cerita tentang kehidupannya di kota, bagaimana segala sesuatunya telah berkembang, lalu tentang dirinya yang merindukan suasana desa yang tenang. "Ya, kalau sempat pulanglah ke desa, Kak," bujuk ayah Dimas. Wak Sari menggeleng. "Berat rasanya untuk pulang ke sana lagi, Rim. Kan kamu tahu sendiri, aku masih bersedih karena selalu teringat suamiku yang meninggal tersambar petir saat mencangkul di sawah." Dimas masih sangat kecil saat hal itu terjadi, tapi ayahnya sering menceritakan tentang kejadian naas tersebut. Suaminya Wak Sari disambar petir sehingga meninggal seketika.
Tidak lama setelah suaminya meninggal, Uwasari pun meninggalkan desa. Ia merantau ke kota, mencoba berdagang sampai akhirnya sukses seperti sekarang ini. Walaupun tinggal di kota jauh dari adik-adiknya, Uwasari tidak pernah melupakan mereka. Ia selalu mengirimkan uang yang cukup banyak tiap bulannya pada mereka. Uwasari juga sangat menyayangi para keponakannya. Mungkin karena ia juga tidak memiliki anak, sehingga berharap kelak keponakannya lah yang akan merawat Uwasari saat ia tua nanti. Sudah dulu ya ngobrolnya. Kita makan dulu sekarang. Aku itu sudah masak loh sejak subuh tadi untuk menjamu kamu sama Dimas. Uwasari berdiri lebih dulu untuk menunjukkan ruang makan. Ketika makanan akhirnya dihidangkan, meja makan dipenuhi dengan berbagai hidangan lezat dan menggiurkan. Dimas dan ayahnya bergabung dengan Uwasari di meja makan. Meja itu terbuat dari kayu mahoni berwarna gelap. Dilapisi taplak meja putih bersih dengan bordiran halus di tepinya. Di atas meja terdapat piring-piring besar yang berisi berbagai hidangan lezat yang disiapkan khusus oleh Uwasari. Aroma harum dari masakan menggugah selera, memenuhi udara, membuat perut Dimas keperincingan kelaparan. Dimas, diam aja sih. Makan yang banyak ya. Uwasari menyuruh keponakannya agar segera mengambil lauk. Di atas meja terdapat beberapa hidangan khas yang menggugah selera: nasi putih pulen, rendang daging sapi yang kaya bumbu, ayam goreng berlapis tepung yang renyah, serta sayur asam yang segar dan pedas. Ada juga sambal terasi yang menggoda selera dan kerupuk udang yang renyah. Dia malu itu, Kak, sahut ayah Dimas. Aduh, kenapa malu sih sama Uwa? Ayo makan yang banyak ya, habiskan semua. Uwa suka kalau ngeliatmu menghabiskan semuanya. Dorongan Uwasari membuat Dimas tidak malu-malu lagi. Ia lalu mengambil nasi sampai memenuhi piring, menambah porsi rendang dan ayam goreng berkali-kali. Setiap suapan terasa lebih enak dari yang sebelumnya. Uwasari sesekali mengisi kembali piring Dimas dengan rendang dan ayam goreng yang baru saja digoreng untuk memastikan keponakannya terus makan. Selama makan siang, suara tawa dan obrolan santai memenuhi ruangan. Uwasari berbagi cerita tentang bagaimana ia mempersiapkan setiap hidangan dengan penuh perhatian dan keinginan untuk menyenangkan tamu-tamunya. Ketika Dimas merasa kenyang, dia ingin merebakan diri sejenak, menikmati rasa puas dari makan siang yang memuaskan. Makanan yang disajikan oleh Uwasari tidak hanya lezat, tetapi juga menyentuh hati karena ia membuatnya khusus untuk menyambut kedatangan Dimas dan ayahnya. Namun tiba-tiba, perutku sakit, Pak. Dimas memegangi perutnya yang mendadak melilit sakit. Ayahnya menoleh lantas meringis. Kekenyangan sepertinya. Kamu mau berbaring, Dim? Di atas ada kamar kosong. Kamu bisa istirahat di sana. Mau menginap juga boleh. Dimas menggeleng. Dia bukan ingin tidur, melainkan ingin buang air besar. WC-nya ada di mana ya, Wak? Lurus ya ke belakang. Dimas segera meninggalkan meja makan, berlari cepat menuju bagian belakang rumah. Kamar kecil terletak di sudut. Dimas membuka pintu dengan tergesa-gesa, memasuki ruangan kecil yang sederhana. Udara di dalamnya terasa dingin dan lembab, dengan aroma khas dari pembersih kamar mandi yang wangi. Saat ia berdiri setelah membersihkan diri, tiba-tiba saja Dimas merinding. Tanpa alasan yang jelas, suasana di kamar kecil itu terasa berbeda, seakan-akan ada sesuatu yang ganjil. Dimas menggosok-gosokkan dengannya, mencoba menghilangkan rasa dingin yang merayap. Ia menatap cermin kecil yang menggantung di dinding. Bayangan pun tampak agak pucat. Meski tidak melihat sesuatu yang aneh, perasaan tidak nyaman terus mengganggu pikirannya. Setelah selesai, Dimas lalu keluar dari kamar kecil dan menuju halaman belakang. Pintu belakang rumah Uwasari memang sudah terbuka, sehingga dia bisa keluar dengan mudah. Dimas ingin berjalan-jalan sebentar untuk mengusir perasaan merinding yang tadi dirasakannya. Lagi pula, dia penasaran. Dia ingin melihat pemandangan taman di rumah Uwasari. Saat melangkah keluar, pemandangan di halaman belakang langsung menarik perhatiannya. Kolam ikan yang terletak di sana menampilkan pemandangan yang sangat mengesankan. Di dalam kolam
Terdapat puluhan ikan mas koki berukuran besar. Ikan-ikan tersebut berenang perlahan dengan warna-warna cerah yang berkilauan di bawah sinar matahari. Sirip-sirip mereka bergerak dengan lembut, menciptakan kecil di permukaan air yang tenang. Dimas mendekat ke tepian kolam. Matanya terfokus pada ikan-ikan yang tampak begitu cantik. Ia takjub kalau melihat ukuran dan juga warna ikan yang jarang dilihatnya tersebut. Namun, keheranannya tiba-tiba teralihkan ketika matanya menangkap sesuatu yang lebih aneh di dekat kolam. Di samping kolam, ada patung anak kecil yang terbuat dari batu putih. Patung itu berdiri dengan pose seolah sedang tersenyum dengan mata yang tampak menatap lurus ke depan. Akan tetapi, saat Dimas memperhatikan lebih dekat, ia tersentak begitu menyadari bahwa mata patung tersebut bisa bergerak. Dia berkedip. Pikir Dimas bingung. Patung bisa bergerak? Atau jangan-jangan itu bukan patung? Ketika mata patung tersebut bergerak, Dimas merasakan ketakutan yang tiba-tiba saja menyelimutinya. Jantungnya berdetak kencang, tubuhnya terasa dingin. Perasaan tidak nyaman dari kamar kecil tadi kembali menyerangnya, dan kali ini datang lebih kuat. Tanpa berpikir panjang, Dimas pun langsung berlari menjauh dari patung tersebut. Dia melintasi halaman dengan langkah-langkah cepat dan tidak beraturan. Dimas kembali ke dalam rumah dengan nafas terengah-engah sambil berusaha menenangkan dirinya. Di dalam rumah, suasana yang hangat dan tenang membuatnya merasa sedikit lebih baik. Meski begitu, dia masih agak ketakutan. Dia tidak menceritakan apa yang baru saja dia lihat kepada Uwasari ataupun ayahnya. Rasa takut yang ia rasakan terlalu mengerikan sehingga Dimas memilih untuk menyimpannya sendiri. Lagi pula, Dimas khawatir ayahnya hanya menganggap Dimas berhayal. Bisa jadi ayahnya juga marah karena Dimas nekat pergi ke halaman belakang tanpa meminta izin pada si pemilik rumah. Walaupun pemilik rumah itu adalah uangnya sendiri, seharusnya Dimas tetap harus meminta izin ketika ia ingin berkeliling rumah. Dimas bergidik, kalau saja ayahnya tahu, dia pasti tidak akan pernah diajak ke kota lagi. Sudah selesai? Tanya Uwasari ketika Dimas masuk kembali ke ruang tamu. Dimas mengangguk lemas lalu duduk meringkuk di samping ayahnya. Dia beralasan mengantuk, sehingga kedua orang tua itu tidak merasa curiga. Menjelang sore, sinar matahari mulai meredup. Cahaya kemasan berpendar lembut menembus kaca di seluruh rumah. Suasana di ruang tamu terasa lebih santai dan hangat, tetapi ada sedikit perasaan sendu di sana. Dimas dan ayahnya mulai bersiap pulang, mengenakan jaket mereka dan memeriksa barang bawaan yang sudah dikemas. Uwasari membantu mereka membawakan barang tersebut menuju mobil yang terparkir di depan rumah. Mobil sedan berwarna hitam mengkilat, tampak elegan dan terawat. Ketika semua barang sudah teratur di dalam mobil, Uwasari menghampiri Dimas dan ayahnya dengan senyum lembut dan tatapan penuh perhatian. Uwasari memberikan amplop tersebut kepada Dimas. Nah, ini untuk jajan Dimas ya. Pakai untukmu sendiri. Sudah, jangan pikirkan kakakmu. Jatahnya sudah Uwa titipkan pada ayahmu ya, ujarnya dengan suara berat. Kalau aja kamu mau nginep di sini lebih lama lagi, tentu Uwa bakalan senang sekali. Dimas besok harus sekolah kak, ucap ayah Dimas sambil tersenyum tenang. Dimas menerima amplop tersebut dengan tangan sedikit gemetar. Ia terharu atas perhatian dan kemurahan hati Uwasari. Amplop itu terasa berat di tangannya, menunjukkan bahwa di dalamnya terdapat sejumlah uang yang cukup banyak. Dimas mengucapkan terima kasih dengan terbata-bata. Sepanjang perjalanan, ayah Dimas mengucapkan terima kasih kepada Uwasari atas segala keramat tamahan juga masakan lezat yang telah disajikan. Mereka berbicara sejenak tentang rencana kedatangan berikutnya serta harapan agar mereka bisa berkumpul lagi dalam waktu dekat. Dimas duduk di kursi belakang mobil, menatap keluar jendela. Jalanan kini mulai tampak lebih sepi dengan langit yang beranjak dari keemasan menjadi gelap. Saat mobil memasuki terminal, Dimas melihat suasana yang ramai dengan orang-orang yang sibuk bergerak menuju dari bus mereka. Terminal terlihat sibuk dengan lampu-lampu yang mulai menyala sebagai persiapan malam hari. Mobil berhenti
Dimas dan ayahnya keluar dari kendaraan roda 4 tersebut. Mereka mengucapkan selamat tinggal untuk yang terakhir kalinya kepada Wasari. Wasari berdiri di dekat mobil sambil melambaikan tangan sebagai tanda perpisahan. Dimas balas melambaikan tangan. Dalam hatinya, ia berjanji akan menemui uaknya lagi. Tidak lama kemudian, Dimas sudah naik bus yang akan menuju ke desanya. Dalam bus yang bergetar lembut, Dimas duduk di kursi yang nyaman, perutnya masih kenyang setelah makan siang yang melimpah lauknya. Lampu bus yang redup menciptakan suasana menenangkan, ditambah bunyi mesin yang lembut membuatnya tertidur nyenyak. Dalam sekejap, dia sudah berada dalam tidur yang nyenyak. Di dalam mimpinya, Dimas kembali berada di rumah Wasari. Ia duduk di depan meja makan yang menghidangkan makanan lezat, akan tetapi mimpi indahnya berubah menjadi mimpi buruk yang menakutkan. Dia tidak lagi berada di rumah Wasari, melainkan berada di sebuah taman gelap dan hanya ditemani oleh cahaya bulan temaram. Taman itu awalnya tampak luas sekaligus kosong, tetapi seiring waktu suasana mulai berubah menjadi mencekam. Terdengar suara riuh rendah terdengar dari kejauhan. Dimas celingukan mencoba mencari sumber suara. Tidak lama kemudian dari kegelapan muncul sekelompok anak kecil dengan wajah pucat dan mata yang besar. Mereka berlarian cepat, tertawa dengan suara yang anehnya terdengar menakutkan. Wajah-wajah mereka tampak muram meski masih terus tertawa terbahak-bahak. Dimas pun ketakutan saat anak-anak tersebut mulai mendekatinya. Mereka berlari dengan cepat mengelilinginya rapat sehingga tidak memberikannya celah untuk kabur. Dimas mencoba berlari, tetapi kakinya terasa berat sehingga tidak bisa bergerak. Anak-anak itu merapat semakin dekat sehingga dia bisa merasakan hembusan nafas mereka. Keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Dimas tercekik karena ketakutannya yang luar biasa. Dia berusaha keras untuk berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Dan saat ketakutan mencapai puncak, Dimas berhasil bangun. Dia duduk di kursinya dengan nafas terengah-engah, jantungnya berdebar kencang. Ia menoleh ke sekeliling. Suasana bus sangat tenang, jauh berbeda dari mimpi buruk yang baru saja dialaminya. Meskipun begitu, Dimas masih menatap ke sekeliling untuk memastikan dia sudah aman. Suasana di dalam bus tampak damai. Kebanyakan para penumpang juga sudah terlelap. Dimas bersandar di punggung kursi sambil mengatur nafasnya, menenangkan diri dari rasa panik yang masih mengganggunya. Di sebelahnya, ayah Dimas juga masih tertidur nyenyak. Dimas menoleh keluar jendela bus yang menampilkan pemandangan malam di luar. Rasa ketakutannya pun perlahan-lahan mereda. Walau begitu, Dimas tetap merasa gelisah. Ia mencoba mengatur ulang posisinya di kursi, menarik nafas dalam-dalam, kemudian berusaha kembali tidur. Kenapa? Dimas terlonjak kaget. Dia mengira ayahnya masih tidur, ternyata lelaki itu sudah terbangun. Dimas, mimpi buruk. Akunya pelan. Kamu lupa baca doa tadi sebelum tidur? Tanya ayahnya sekali lagi. Dimas mengangguk malu. Tadi dia memang tertidur begitu saja tanpa sempat membaca doa. Sudah tenang, ada bapak di sini. Tidur saja lagi ya kalau masih mengantuk. Setelah nanti sampai desa, bapak akan segera membangunkanmu. Suara lembut ayahnya ternyata ampuh memberikan rasa tenang sehingga Dimas mulai merasa lebih nyaman. Dimas menatap ayahnya dengan mata yang masih sedikit merah dan ayahnya memberikan balasan senyum penuh pengertian. Di luar, suasana malam semakin sepi. Bus terus melaju melalui jalanan yang sempit dan dikelilingi oleh hutan lebat. Pohon-pohon besar dengan daun yang bergoyang perlahan oleh angin malam menciptakan bayangan-bayangan misterius di luar jendela bus. Jalanan berkelok-kelok dan lampu jalan yang jarang menyala menciptakan suasana agak suram. Jalanan semakin sempit dengan rerumpatan tinggi dan semak-semak yang menutupi pinggiran jalan. Akhirnya bus berhenti di persimpangan yang sepi, di mana hanya ada sedikit cahaya dari lampu jalan yang jauh. Kegelapan menyelimuti area ini dan satu-satunya suara yang terdengar adalah desiran angin dan bunyi mesin bus yang perlahan berhenti. Dimas dan ayahnya berdiri dari kursi mereka, merapikan barang-barang mereka sebelum turun.
pintu bus terbuka dengan suara berderit. Mereka melangkah keluar dari bus. Suasana di luar terasa dingin. Untung Dimas dan ayahnya sudah memakai jaket terlebih dahulu. Dalam kegelapan, mereka hanya bisa melihat bentuk samar dari rumah-rumah di kejauhan serta cahaya remang dari lampu di sepanjang jalan. Ayo, kita pulang. Ibu dan kakakmu pasti sudah tidak sabar menunggu kita. Ayah Dimas mengangkat tas mereka dan Dimas mengikuti dari belakang. Mereka melangkah dengan hati-hati di atas jalan yang sedikit berlumpur. Berkat cahaya bulan yang redup, mereka berdua menyusuri jalan menuju rumahnya yang terletak di tengah desa. Capek ya? Tanya ayahnya yang bisa mendengar suara dengus nafas Dimas. Dimas mengangguk lalu sadar ayahnya tidak bisa melihat anggukannya. Dia pun menyaut, "Cuma sedikit, Pak." "Kita sudah hampir sampai. Sedikit lagi kita akan berada di rumah." Mereka pun akhirnya sampai di gerbang desa. Ayah Dimas menoleh untuk melihat bus yang kini mulai menjauh meninggalkan mereka di tengah malam yang tenang. Dengan langkah pelan, mereka mulai memasuki desa yang dikenal Dimas sejak dia kecil. Lampu di teras rumah para tetangga memberikan tambahan cahaya pada jalan yang mereka lalui. Mereka melangkah dengan hati-hati menuju rumah. Hanya tersisa beberapa ratus meter lagi sebelum tiba di rumah bercat hijau itu. Beberapa langkah sebelum melewati pagar bambu rumah mereka, Dimas berhenti berjalan. Dia seolah seperti mendengar ada orang yang berjalan di belakangnya sehingga ia menoleh ke belakang. Akan tetapi yang dihadapinya hanyalah kegelapan malam. "Pak, tadi ada suara orang berjalan di belakangku deh." Dimas melapor pada ayahnya. Ayahnya menoleh. "Tidak ada orang selain kita." Ayahnya lalu mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Tidak lama kemudian terdengar sautan dari dalam rumah. Pintu rumah pun terbuka lebar. Ibu dan kedua kakak Dimas tampak lega kala melihat mereka pulang. Oleh-oleh dari Uwak Sari segera dibuka sementara Dimas dan ayahnya membersihkan diri. "Dimas mau langsung tidur aja, Ibu. Besok kan Dimas mau sekolah." Dimas menolak ketika ia diajak makan malam. Dia ingin segera berbaring setelah menempuh perjalanan jauh sepanjang hari. Malam itu, Dimas segera masuk kamar dan tidur dengan cepat. Akan tetapi, tepat pada dini hari, Dimas kembali terjaga dari tidurnya dengan tubuh bersimbah keringat. Mimpi buruk yang lebih aneh telah mengganggu tidurnya. Dalam mimpinya, Dimas berada di sebuah rumah milik Wasari yang sangat besar, tapi anehnya rumah itu terlihat memiliki banyak lorong. Sepanjang koridor hanya diterangi oleh lampu minyak yang menempel di dinding. Tiba-tiba saja rumah mulai bergerak, mengubah posisi dan menciptakan labirin yang terlihat membingungkan. Setiap kali Dimas mencoba keluar, dirinya selalu kembali di tempat yang sama, seakan ia terjebak di dalam ruangan yang tak memiliki jalan keluar. Di tengah-tengah kekacauan itu, kembali muncul sosok-sosok gelap dan Dimas mengenalinya. Ya, mereka adalah sosok anak kecil yang tadi Dimas lihat di dalam mimpi buruknya di dalam bus. "Tolong, ada setan!" teriak Dimas nyaring. Dimas terbangun karena teriakannya sendiri. Keringat mulai membasahi seluruh tubuhnya. Nafasnya terengah-engah. Suhu tubuhnya mulai terasa panas. Saat ibunya Dimas mendengar suara tidak nyaman dari kamar anaknya, ia pun segera masuk untuk memeriksa. Ia melihat wajah Dimas yang memerah. Sang ibu segera menyentuh dahi anaknya. "Badanmu panas sekali, Nak. Mungkin kita harus ke puskesmas untuk memeriksa ya," ujarnya dengan nada khawatir. Dimas menolak tawaran tersebut dengan cepat. "Jangan, Bu. Dimas nggak mau pergi ke puskesmas," katanya dengan suara lemah. "Dimas cuma kecapean aja sama kurang tidur. Lagi pula kan besok ada ulangan. Dimas harus sekolah, Bu." Sang ibu tampak ragu sejenak melihat keputusan Dimas. Akan tetapi dia akhirnya mengerti akan tekad anaknya yang masih ingin bersekolah. Dimas yakin. Dimas mengangguk. Dia tidak mau jika nilainya merosot karena tidak ikut ulangan di kelas. "Yaudah, Ibu carikan obat penurun panas dulu ya." Sang ibu lalu keluar dari kamar, pergi ke dapur untuk menyiapkan minuman hangat sekaligus mencarikan obat. Ibunya Dimas kembali dengan secangkir teh hangat yang diharapkan dapat membantu menenangkan Dimas. Ia lalu duduk di samping tempat tidur dan memberikan minuman tersebut kepada Dimas. "Ayo minum, ini bisa membantumu merasa lebih baik," kata ibunya lembut.
Dimas menerima secangkir teh, menghirup aroma hangat yang menenangkan. Dia juga meminum obat penurun panas. Keesokan paginya, Dimas memang sudah sehat. Di pagi hari yang cerah itu, Dimas berangkat ke sekolah penuh semangat. Dimas membawa uang jajan yang diberikan oleh Uwasari dengan penuh rasa bangga. Setibanya di sekolah, suasana ramai dengan anak-anak yang bermain di lapangan dan suara riuh dari percakapan mereka. Dimas segera bergabung dengan teman-temannya dan menunjukkan uang yang baru diterimanya dan membeli berbagai camilan dari orang yang berjualan di sekitaran sekolah. Dimas membeli kue bolu berwarna cerah, beberapa permen, dan es krim dengan berbagai rasa. Dia menikmati jajanannya di tengah-tengah keramaian dengan senyum yang puas, merasakan kebahagiaan sederhana dari camilan yang disukainya, tetapi jarang bisa dibeli karena harganya cukup mahal bagi Dimas. Dia berkeliling, berbicara dengan teman-temannya sambil menenteng jajanan yang baru dibeli. Dimas merasa senang bisa menikmati hari sekolah dengan jajanan yang enak. Tetapi semua berubah setelah bel berbunyi dan anak-anak mulai kembali ke kelas. Entah kenapa Dimas mendadak merasa tidak enak badan. Kepalanya terasa pusing, disusul tubuh yang menjadi lemah. Dimas memaksa diri untuk tetap bergerak dan mengikuti teman-temannya menuju kelas. Rasa mual disusul pusing membuat langkah Dimas menjadi goyah. Dia berhenti berjalan sejenak, bersandar di tembok kelas sambil berusaha mengambil nafas. "Ayo, cepetan masuk!" teriak temannya yang sudah berada di dalam kelas. Dimas terburu-buru masuk dan kembali duduk di mejanya sambil berusaha fokus pada pelajaran. Akan tetapi, rasa pusing itu sudah tidak bisa lagi ditahan. Dalam beberapa menit, pandangannya berubah menjadi kabur. Segala sesuatu di sekelilingnya berputar cepat. Akhirnya, Dimas pingsan dan tersungkur jatuh ke lantai. Melihat Dimas yang terjatuh, gurunya yang sedang menulis di papan tulis segera berlari menuju ke arahnya. Ia segera memeriksa Dimas, memeriksa nadi dan suhu tubuhnya. "Panas sekali," gumam gurunya pelan. Ia lalu menyuruh salah satu teman Dimas agar memanggilkan guru yang lain untuk membantunya membawa Dimas ke UKS. Seluruh tubuh Dimas segera dibalur minyak kayu putih ketika ia berada di ruang UKS. Akan tetapi anak itu belum juga sadar. "Kita perlu segera menghubungi orang tua Dimas," ujar gurunya tegas. "Mungkin dia harus segera dibawa ke rumah sakit." Kepala sekolah yang juga merasa khawatir lalu meminta kepada penjaga sekolah untuk menjemput ayah Dimas. Tidak berapa lama kemudian, ayah Dimas yang mendengar berita tersebut segera menuju ke sekolah. Istrinya juga menyuruh ayah Dimas agar segera menjemput anaknya pulang. "Segera bawa ke puskesmas ya Pak, Ibu takut kalau dia kenapa-napa," seru ibunda Dimas pada suaminya yang sudah bersiap menuju sekolah. Setelah sampai di sekolah, ayah Dimas berlari menuju kelas di mana Dimas terbaring. Dimas sudah dibaringkan di tempat yang aman, dikelilingi oleh guru yang memberikan perawatan sementara. Ketika ayahnya tiba, ia segera duduk di samping Dimas, memeriksa kondisi anaknya dengan penuh kekhawatiran. "Syukurlah Bapak langsung datang. Tadi Dimas sempat pingsan, tapi sekarang dia sudah sadar," sambut guru wali kelas Dimas. "Dimas, nah ayo bangun," kata ayahanda Dimas lembut sambil membelai kepala anaknya. "Tenang, ada Bapak di sini ya." Dimas perlahan membuka matanya dengan gerakan lemas, sorot matanya terlihat bingung. Ayahnya menggendongnya dengan hati-hati, membawa Dimas keluar dari sekolah menuju sepeda motor yang diparkir di halaman sekolah. Dalam perjalanan pulang, Dimas diikat menggunakan kain agar ia tidak jatuh saat dibonceng. Dia kembali memejamkan mata, merasa aman karena sudah berada dalam lindungan ayahnya. Ayah Dimas berusaha menenangkan Dimas sambil berkendara dengan hati-hati melewati jalan-jalan yang familiar untuk menuju puskesmas. Dokter memeriksa keadaan Dimas, memberikan obat penurun panas sambil berpesan agar Dimas tidak perlu ke sekolah beberapa hari ini. "Minumkan obatnya 3 kali sehari ya Pak. Perbanyak minum supaya panasnya cepat turun ya." Begitu yang dikatakan dokter saat memberikan resep. Sesampainya di rumah, Dimas langsung dibawa ke kamar oleh ayahnya. Tubuhnya masih lemas sehingga ia tidak bisa berjalan. Ayahnya membaringkannya di tempat tidur dengan lembut dan berusaha menenangkan Dimas yang nampak tidak tenang. "Minum dulu obatnya nak," ucap ibunya yang begitu khawatir melihat keadaan Dimas.
Dimas berusaha meminum obat, tapi semua yang masuk ke dalam mulutnya kembali dimuntahkan. Dia pun kembali jatuh pingsan sampai ibunya berteriak kaget. Dimas di sini mulai mengigau, matanya terpejam, dengan keringat dingin mengalir di dahinya. Dalam keadaan seperti itu, Dimas menjerit-jerit ketakutan. "Jangan, jangan dekat-dekat, jangan!" teriaknya panik, tubuhnya bergetar hebat. "Pak, ini sepertinya Dimas bukan sakit biasa deh." Ibunya Dimas mencengkram tangan suaminya gugup. "Memangnya apa yang terjadi sih saat kalian kemarin pergi ke kota?" Bibir ayah Dimas merapat. Dia sama sekali tidak ingat apakah ia kemarin melakukan sesuatu yang salah. Lelaki itu pada akhirnya memutuskan untuk segera meminta bantuan. Dalam keadaan panik, ia tergopoh-gopoh mendatangi Kiai Halim. Kiai Halim sering dimintai bantuan dalam situasi-situasi seperti ini. Ayah Dimas pun memberitahu Pak Halim tentang kondisi anaknya yang tampaknya mengalami gangguan cukup serius. Kiai Halim segera datang ke rumah setelah menerima panggilan mendesak tersebut. Ketika dia tiba, suasana di kamar Dimas terasa sangat mencekam. Dimas masih terus mengigau dengan keras, wajahnya merah padam, matanya tertutup rapat meskipun ibunya sudah berulang-ulang kali memanggil Dimas agar segera bangun. Kiai Halim masuk ke kamar dengan sikap tenang. Ia terus mengamati Dimas, menyimak dengan seksama keadaan anak itu sambil mempersiapkan alat-alat yang biasa digunakan untuk mengatasi gangguan. Dia menggelengkan kepala, lalu ia meminta kunyit dan juga kapur. "Anak ini diganggu jin yang menyukainya." "Jin? Jin apa ya, Kiai?" tanya ayah Dimas tidak mengerti. Mereka baru saja pulang dari kota. Memangnya ada jin yang berkeliaran di kota yang ramai? Kiai Halim tersenyum geli kala mendengar pernyataan ayah Dimas. Ia lalu membacakan doa, mengupas kunyit, lalu mencampurkannya dengan kapur sirih. Potongan kunyit itu lalu dioleskan ke wajah, telapak tangan, punggung, ulu hati, dan telapak kaki Dimas. Dan ajaib, Dimas berangsur-angsur mulai tenang, nafasnya menjadi lebih teratur, diikuti panas tubuhnya yang juga turun dengan cepat. Ketika suasana di kamar mulai tenang, Dimas perlahan-lahan sadar. Wajahnya kini nampak lesu, tetapi sudah tidak semerah tadi. Dia memandang bingung kepada Kiai Halim dan ayahnya. Seingat Dimas, tadi ia masih ada di sekolah, tetapi kenapa sekarang sudah berada di rumah? "Dimas, kamu itu tadi mimpi apa?" tanya Kiai Halim setelah memastikan keadaan Dimas kini mulai membaik. Dimas membuka bibir yang kering. Ibunya membantunya minum sampai rasa hausnya hilang. Setelah itu barulah Dimas bisa berbicara. Dimas duduk lebih tegak di tempat tidur. Matanya tampak kosong sejenak sebelum akhirnya menatap Kiai Halim. Dimas mulai berbicara, menceritakan segala kejadian mengerikan yang dialaminya di dalam mimpi. Dia merasa selalu dikejar-kejar oleh serombongan anak-anak yang mengerikan. Mata mereka kosong, hanya terlihat warna putih karena tidak ada pupil matanya. Mereka selalu mengajakku pergi, tapi aku tidak mau," kata Dimas sambil menundukkan kepala. "Memangnya apa yang kamu lakukan kemarin saat kamu berada di kota?" Kiai Halim bertanya lagi. Ia tersenyum simpul seakan sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku rasa aku tahu kenapa aku begini," kata Dimas dengan terbata-bata. Aku kemarin melempari ikan mas koki di halaman belakang Wasari dengan batu." Ayah Dimas terkejut kala mendengar pengakuan tersebut. Kamu melempari ikan mas?" Dimas mengangguk pelan, matanya mulai berkaca-kaca. "Iya, waktu Dimas sedang memeriksa halaman belakang rumah Wasari, Dimas melihat ikan mas koki yang sangat besar. Dimas penasaran, lalu melempari batu ke arah ikan itu." "Lalu bagaimana?" tanya Kiai Halim sekali lagi. "Saat itu juga ada patung anak-anak yang berada di pinggir kolam. Setelah puas melempari ikan, Dimas berniat mencoret nama Dimas di patung anak-anak. Tapi Dimas bersumpah cuma berniat, Pak, karena belum sempat juga Dimas coret. Tiba-tiba mata patungnya sudah berkedip." Wajah Dimas sedikit pucat saat teringat akan patung yang mengedipkan sebelah mata padanya itu. "Apa yang kukatakan tadi?
Anak ini memang diganggu oleh jin yang berasa terusik karena kelakuannya sendiri. Kalau tadi tidak segera ditangani, mungkin saja Dimas sudah berhasil dibawa masuk ke alam mereka, kata Kiai Halim menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada Dimas. Dimas, lain kali jangan melakukan hal seperti itu lagi ya. Berbahaya, nak. Dimas mengangguk, wajahnya panas menahan malu. Karena sudah hampir dibawa ke alam mereka, setelah ini Dimas mungkin akan menjadi lebih sensitif pada kehadiran makhluk halus. Sebaiknya Dimas jangan berkeliaran lagi kalau hampir maghrib. Kiai Halim mengingatkan ayah dan ibunya Dimas agar menjaga anaknya lebih ketat lagi. Tidak lama kemudian, Kiai Halim pun berpamitan pulang setelah memastikan keadaan Dimas sudah lebih baik. Sementara itu, ayah Dimas kembali masuk ke dalam kamar dan memandang anaknya dengan tatapan heran. Dimas, memangnya di mana kamu bermain ikan mas koki itu? Dimas menunduk takut. Dia tahu ayahnya pasti akan marah. Di belakang rumah Wasari, Pak. Kamu yakin? Dimas mengangguk sambil menggigit bibir. Dia takut akan dihukum ayahnya karena telah bertingkah nakal. Tapi Wasari tidak punya kolam. Wasari juga tidak punya halaman belakang. Ayah Dimas memandangi anaknya lekat-lekat. Dimas terkejut. Tapi Dimas bermain di belakang rumah Wasari, Pak. Halamannya luas banget. Memang lebih kotor dibandingkan halaman depan, tapi di sana memang benar-benar luas dan ada banyak tanaman di sekitaran kolam. Ibu dan ayah Dimas saling berpandangan. Ibu Dimas yang lebih sering pergi ke kota untuk menemui Wasari pun berkata, Wasari tidak punya halaman belakang, apalagi kolam ikan, Dimas. Dimas menggeleng. Dia yakin betul yang dilihatnya saat itu adalah kolam ikan yang dihiasi dengan patung anak kecil. Sudahlah, kamu istirahat saja dulu ya, sampai tubuhmu sehat. Minggu depan Bapak akan mengajakmu lagi ke rumah Wasari, supaya kamu bisa lihat sendiri ya. Ayah Dimas mengambil keputusan. Jangan, Pak, aku takut kalau Dimas jatuh sakit lagi kalau ia dibawa pergi ke sana lagi, protes sang ibu. Bapaknya menggeleng. Ia sendiri juga merasa penasaran dengan apa yang sudah dilihat anaknya saat Dimas berada di rumah Wasari. Namun, semua rencana itu tinggallah rencana. Sebelum Dimas dan ayah sempat pergi ke kota, mereka dikejutkan dengan sebuah berita duka atas kematian Wasari. Pembantu yang setia menemani Wasari selama ini memberikan kabar duka kalau Wasari meninggal dunia secara tiba-tiba. Keluarga Dimas bergegas menyusul ke kota. Di sana, Wasari sudah dimandikan dan siap untuk dimakamkan. Hanya saja, proses pemakaman tidak bisa dilakukan hari itu juga karena sudah terlanjur larut malam. Sejenak, keluarga berkumpul di dekat jenazah Wasari. Mereka membacakan surah Yasin bersama-sama. Dimas yang belum bisa membaca surah Yasin duduk tidak jauh dari ayahnya. Matanya menunduk sejak tadi. Dia tidak berani mengangkat kepala karena persis di samping jenazah uaknya ada bayangan Wasari yang sedang duduk berlutut dengan mata terus mengeluarkan darah. Arwah atau entah apa itu, Dimas juga tidak tahu. Dikelilingi oleh sosok-sosok anak kecil yang memegangi tali mengkilap. Semua tali membelit ketat di tubuh Wasari sehingga menimbulkan luka yang tak pernah berhenti mengucurkan darah. Sosok yang mirip Wasari tersebut menatap Dimas dengan tatapan benci sekaligus menahan sakit. Dimas menunduk semakin dalam. Dia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Sepertinya ini tulah dari pesugihan yang sedang dilakukan perempuan itu, bisik seseorang yang tidak dikenali Dimas. Ya, sepertinya dia gagal mendapatkan tumbal sehingga Tuhannya mencabut nyawa Wasari sendiri. Dimas melirik ke arah perempuan yang sedang sibuk bergosip dengan temannya ketika yang lain sibuk membacakan surah Yasin. Pak, apa benar Wasari sudah menggunakan pesugihan? Dimas yang penasaran pun berbisik pada ayahnya. Wajah ayah Dimas berubah. Ia lalu memandang jenazah kakaknya, kemudian menatap Dimas dengan tatapan yang sulit diartikan.
Bapak juga tidak tahu. Dimas kembali menundukkan kepala, kali ini dengan kedua tangan menutupi telinga. Ya, dia tidak sanggup mendengar jeritan kesakitan dari roh Uwasari setiap kali orang lain menyebutnya sebagai budak pesugihan. Selesai, wow, luar biasa. Kisah dari Isyawara Senja tuh endingnya selalu bikin gimana gitu. Ini keren banget kisahnya. Bagaimana perjalanan seorang Dimas ya bersama ayahnya datang ke kota ini. Jadi mengingatkan saya nih sama ayah saya. Jadi mirip banget ya kalau seorang anak laki-laki jalan sama orang tuanya tuh, apalagi naik bis ya kan. Pasti kita akan selalu kayak ngarepin kapan ya berhenti jajannya, kayak gitu tuh kalau dulu tuh waktu masih kecil ya. Apalagi datang ke rumah saudara, yang mana saudara kita ini adalah orang berada tuh pasti sebagai anak ya seperti Dimas itu mirip kayak kita dulu. Saya lah ya, maksudnya berharap, wah pasti nanti dikasih duit nih, pasti nanti dikasih ini nih sama saudara kita yang kita datangi. Jadi saya seperti kayak flashback ya ketika dalam kisah di awal-awal kisah ini, dan bagaimana Dimas ternyata dia tuh apa yang dia lihat di halaman belakang rumah Uwasari itu adalah bukan yang sesungguhnya, karena di belakang rumah Uwasari ya nggak ada kolam ikan, nggak ada taman, nggak seperti apa yang dia lihat itu ternyata adalah alam gaib yang mana. Dan apa sih ya, ketika pulang dari sana tuh besoknya Dimas dari sepanjang perjalanan itu ya di kamar mandi, terus di bis, dan besoknya malamnya, besoknya pas sekolah pingsan. Jadi kayak beruntun tuh, dan di situ kayak ada benang merahnya tuh. Jadi masih jadi tanda tanya besar ya sebenarnya jenis apa yang digunakan oleh Uwasari, ya jenis pesugihan apa. Tapi ya pesugihan juga masih tanda tanya. Yang jelas sampai pada akhirnya Dimas berhasil diselamatkan, sembuh dari penyakitnya. Tapi ketika orang tuanya ingin menanyakan ke rumah Uwasari, ternyata Uwasari sudah meninggal dunia. Nah di sini Dimas di ending ini keren ya. Jadi Dimas mungkin memiliki kelebihan ya. Sebelumnya juga sudah memiliki kelebihan tapi tanpa dia sadari. Dan setelah dia masuk alam gaib, sudah diingatkan kepada orang pintar atau ustadz yang menanganinya bahwa dia akan lebih peka ke depannya. Nah sama seperti ketika dia datang dalam mengelayat yang melayat Uwasari, di situ dia bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. Ini keren banget ya. Dan di endingnya juga ada nih ibu-ibu yang gosip-gosip. Ibu-ibu ini kadang-kadang suka masih gosip aja ya. Di tengah suasana duka masih sempat-sempatnya gosip. Tapi ya apapun yang terjadi, alhamdulillah Dimas selamat ya. Dimas selamat, dan Uwasari apapun itu dia sudah menerima balasannya, dan ya semoga diampunilah dosa-dosanya ya. Isyawara Senja keren banget kisahnya, dan ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya yang plot twist yang ger banget dong. Isyawara ditunggu ya, dan semoga teman-teman semua terhibur dengan kisah barusan. Mari kita ambil hikmah baiknya saja dan kita buang yang buruk-buruk dari kisah barusan. Buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, yuk diklik tombol like atau tombol jempolnya, dan buat yang belum subscribe, sekali lagi diklik dong tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload tiap hari teman-teman ya, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini, dan bebas ya. Dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh. Senyamannya teman-teman aja pokoknya. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan cerita, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan cerita tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.